Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Gula Tansil. Saya dari kelas 12 IPA 4, absen 30, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan. Yang pertama ada 2 pot kecil, lalu tanah, dan yang terakhir yaitu 10 biji kacang hijau yang jika dimasukkan ke dalam air, 10 biji tersebut tenggelam, yang berarti 10 biji kacang hijau tersebut bagus. Langkah kerja. Pertama-tama, masukkan tanah ke dalam masing-masing pot. Dibagi hingga sedemikian rata, lalu galilah sedikit tanah hingga membentuk sebuah lubang kecil. Lalu, masukkan masing-masing pot 5 biji kacang hijau. Setelah terisi, lalu tutup kembali lubang yang telah dilubangi. Dan langkah terakhir yaitu taruh pot 1 di tempat yang terang dan taruh pot 2 di tempat yang gelap. Berikut tabel pengamatan warna daun, keadaan batang, dan tinggi batang selama 6 hari. Dan karena tanaman kacang hijau ini kotil daunnya tumbuh ke atas, jadi disebut dengan epigeal. Ditinjau dari ilmu fisika, seperti yang kita ketahui bahwa cahaya matahari berperan penting dalam kelangsungan makhluk hidup. Pada proses pertumbuhan tanaman kacang hijau ini, ilmu fisika yang mempengaruhi yaitu intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya kurang dari yang dibutuhkan tanaman, maka pertumbuhan tanaman tersebut akan terhambat. Jika intensitas cahaya berlebihan juga atau melebihi kebutuhannya, maka sel-sel stomata tersebut akan rusak juga, jadi akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Dari segi ilmu biologi, cahaya dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat terjadi karena cahaya dapat memacu difusi oksin ke bagian yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga tanaman kacang hijau di tempat gelap akan menyebabkan etiolasi. Dan cahaya matahari juga menyebabkan hormon oksin tidak aktif. Hal ini pula yang menyebabkan batang tanaman bengkok ke arah cahaya matahari. Dari segi ilmu kimia, tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Maka dari itu ada persamaan reaksi, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2, yaitu CO2 diubah menjadi glukosa padat sebagai bahan makanan tumbuhan dengan air. Kemudian oksigen dilepaskan ke udara. Energi matahari bereaksi dengan 6 mol air menghasilkan 1 mol glukosa dan 6 mol oksigen. Jadi jika dikaitkan dengan termokimia, kejadian tersebut merupakan reaksi endotherm, yaitu menerima kalor atau energi dari lingkungan.